Burung merpati terbang tinggi. Berbagai warna, indah sekali. Demokrasi menampung berbagai pikiran, bersatu dalam keberagaman. Kami dari kelas 11 5 ingin menampilkan hasil penyanyian kami. Selamat menyaksikan. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 5 akan menampilkan tes orasi yang akan dibacakan oleh Hashim. Sebelum itu, perkenalkan saya Bunda Julian Saputri, saya Angelika Safira, Saya Raya Jarifudin Asfa. Saya Abdul Rahman Al-Rashid. saya Santi Nolaras, saya Anissa Eka Agustin. Baik, kepada Ananda Rashid, kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Abdul Rahman Al-Rashid membawakan teks orasi yang berjudul Hak Suara Kita Dalam Memilih. Demokrasi adalah kekuatan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di dalamnya, setiap suara dihargai, setiap pendapat didengar, setiap perbedaan dihormati. Namun, demokrasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Demokrasi adalah perjuangan dan komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Tapi, demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa partisipasi aktif kita semua. Demokrasi bukan hanya sekedar memilih seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana kita menjaga kebebasan berbicara, menghargai perbedaan, dan mewujudkan keadilan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga dan rawat demokrasi ini dengan penuh tanggung jawab. Mari kita buat demokrasi ini menjadi lebih baik untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Windra Fatma Haryanto. Nama saya Nindya Rahmawati Putri. Saya Lefta Fernanda. Saya Lutfi Endir Setiawan. Saya Isnaini Preliana. Saya Flandi Ahmad Mantofani. Di sini kita akan menampilkan orasi yang dibacakan oleh Fatma. Kepada Fatma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Bapak Gami Sukarjo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Windra Fatma Haryanto. Di sini saya akan berorasi tentang pemuda Indonesia harus berani menyuarakan suaranya. Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak orang bilang bangsa Indonesia adalah surga dunia. Tapi jutaan rakyat yang ada di Indonesia direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup dan tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi udara kemerdekaan hanya dirasakan oleh segelintir golongan dan bukan untuk rakyat kecil. Saat bangsa sibuk membangun infrastruktur,
industri, pendidikan yang lebih baik, Indonesia masih tergeletak tidak berdaya digerogoti korupsi. Apakah ada yang sudah tahu berapa banyak jumlah uang rakyat yang sudah dikorupsi oleh para tikus-tikus bangsa ini? Tidak ada yang tahu pasti jawabannya, karena sudah terlalu banyak. Tapi siapa yang masih peduli dengan semua ini? Kalau setiap orang, setiap golongan masih sibuk menyuarakan keinginannya masing-masing. Kita sebagai pemuda Indonesia jangan menjadi penakut dan membiarkan ini semua terjadi. Kita sebagai pemuda Indonesia juga bisa berkontribusi untuk menghentikan korupsi yang ada di Indonesia dengan cara menggunakan hak suara kita dengan bijak untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, jujur, adil, cerdas, dan bertanggung jawab. Karena ini semua untuk bangsa kita, negeri kita, rumah kita, dan untuk kesejahteraan kita bersama. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian orasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nahira Abdulazari. Saya Hasna Yana Sita. Saya Ataya Raffi Sekolah. Saya Boy Pedro. Saya Revi Mariana Nadia. Saya Mariana Agustian. Jadi kami ingin menampilkan sebuah orasi yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurangnya apapun. Salawat serta doa selalu tercurah kepada Nabi yang kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambanglipuro dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Bambanglipuro yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ataya Raffi Sekolah dari kelas 11 5 nomor absen 7. Saya akan membacakan orasi saya berjudul Keadilan Hukum bagi Orang Miskin. Di era demokrasi atau reformasi saat ini, masyarakat sudah semakin sadar jika hukum dibandingkan di era sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat, setiap perkara yang tidak bisa didamaikan maka akan langsung dibawa ke pengadilan hukum dengan harapan akan ada putusan hukum yang dapat diterima oleh orang-orang yang berperkara. Akan tetapi dalam realitanya, setiap putusan hukum yang keluar akan langsung didemonstrasi atau diprotes oleh sekelompok masyarakat karena dirasa kurang adil. Hal ini terus terjadi di masyarakat karena mereka tidak mengetahui mana putusan yang adil. Oleh karena itu, norma-norma mengenai keadilan, kepatutan, dan kebenaran semakin kabur dan sulit untuk dipahami oleh para pelakunya. Keadilan seharusnya dimiliki oleh semua manusia, tidak peduli kaya dan miskin, tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli apapun strata sosialnya, dan juga tidak peduli siapapun orang tuanya. Namun itu semua hanyalah sebuah teori, bukanlah praktik. Dalam praktik, seringkali teori tidak terwujud sebelumnya. Maka muncullah ungkapan standar penegakan hukum, yaitu ibarat sebilah pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan bagaikan pelayanan kesehatan yang sering berkata, orang miskin tidaklah boleh sakit. Dan bagaikan penegakan hukum yang sering berkata, orang miskin tidaklah boleh benar. Namun faktanya sejak semula, hukum selalu mengandung potensi yang cenderung memberikan keuntungan bagi orang yang miskin. Sementara itu, hukum tidak adil terutama bagi orang yang miskin. Definisi adil dan tidak adil sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika kita lihat dari sisi yang benar atau tindakan, tentu saja itu sangatlah adil bagi mereka. Namun jika kita lihat dari sisi yang kalah atau dikalahkan, tentu saja itu sangatlah tidak adil bagi mereka. Negara kita adalah negara yang dicanangkan sebagai negara hukum. Hukum sebagai panglima
dan masyarakat wajib menjunjung supremasi hukum. Namun semua itu seolah bertolak belakang. Keadilan hukum yang tidak dimaknai oleh keadilan dan seperti dua kutub yang saling terpisah. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia seharusnya memiliki sikap yang adil kepada sesama manusia karena kita tahu bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sekian dari orasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian orasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu anggota IPM. Boleh masnya pasangan dulu. Perkenalkan, nama saya Adit Tanur Sandi. Bilang saya menjabat sebagai anggota bidang pengembangan kesenian. Jadi saya akan memberi pertanyaan, apa sih itu IPM? IPM itu sebelumnya adalah organisasi pelajar di bidang Muhammadiyah dan ranah pelajar Muhammadiyah. IPM juga memiliki singkatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM itu ada di sekolah, terus sekolah itu sebagai ranting-ranting, terus di kecamatan ada cabang, pimpinan cabang, terus di kabupaten itu ada pimpinan daerah, terus di provinsi itu ada pimpinan wilayah, terus di Indonesia itu pimpinan pusat, seperti itu. Terus maksudnya pernah ngikutin pemilihan pengurus IPM? Terus prosesnya itu gimana? Untuk proses pemilihan pengurus itu di IPM kita yang terlebih dahulu. Jadi kayak musda, misalkan daerah itu untuk tingkat kabupaten, terus musdap itu di tingkat kecamatan. Nah, jadi kita mengumpulkan di musda itu kita mengumpulkan perwakilan dari tiap cabang itu dari tingkat kecamatan untuk memilih ketua umum di pimpinan daerah. Nah, nanti itu ada 9 orang itu nanti dipilih 7 atau 8 itu saya lupa. Terus nanti itu jadi pimpinan formatur gitu. Nah, itu nanti yang memilih pengurus di IPM di pimpinan daerah itu dari formatur tersebut. Terus bagaimana cara IPM mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Demokrasi. Nilai demokrasi itu kita dari pimpinan daerah itu membicarakan di ranah politik itu enggak terlalu banyak ya, Mbak. Soalnya kan pimpinan IPM juga organisasi pelajar. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu kita cuma seperti kayak mengikuti pemilihan umum, terus soal ke kayak DPR itu kan dari PDM kalau nggak salah, dari PDM itu juga ada yang mengikuti di DPR. Jadi Terus perannya yang bisa memperkuat diambil untuk memperkuat praktik demokrasi di IPM. seperti itu menurut saya dari diri sendiri juga. Diri sendiri itu ini kan gimana ya, demokrasi kan tentang hak suara ya, hak pemilihan suara.
Nah, terus kita sebagai warga desa juga memiliki suara milik kayak nyoblos gitu. Nah, jadi kita dari BEM itu selalu mengeluarkan pendapat tentang kalau warga Indonesia itu wajib nyoblos. Terus cara IPM mengambil keputusan bersama itu gimana caranya? Dan apakah semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat? Kalau itu semua anggota punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, nanti kita juga membebaskan semua anggota itu berpendapat. Nah, nanti untuk hasil yang mufakat, ya itu nanti yang memiliki peran untuk memutuskan itu dari ketua umumnya. Tapi untuk anggota kita sendiri itu pasti ada yang memiliki pendapat sendiri. Jadi bebas berpendapat. Terus pernah ada pendapat yang nggak didengar dalam diskusi, terus cara ketuanya menyikapinya gimana? Oh, kalau untuk pendapat sih soalnya kalau kita membebaskan anggotanya untuk berpendapat juga. Jadi seperti itu pertanyaan saya dan teman saya. Nah, dan dirasa sudah cukup. Saya Daluman ingin berpamitan. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak, apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan memilih atau menjadi keluarga besar PAN merupakan pilihan yang tepat? Sebetulnya dalam demokrasi ya, itu kita membebaskan untuk pilihan mereka. Cuman untuk dalam hal ini karena memang peran PAN itu di wilayah kami memang sudah sejak lama dan dari pendahulu itu sudah memberikan beberapa atau mungkin banyak ya kegiatan, terus termasuk kegiatan organisasi baik dari pengurus RT atau tokoh masyarakat yang dilibatkan langsung dalam seperti menggali potensi dari bawah, aspirasi, inspirasi apa yang didapat dari bawah di lingkungan RT terutama atau di dusun, apa yang dibutuhkan itu bisa tercover melalui Partai Amanat Nasional itu sendiri. Untuk yang kedua, Pak, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi kelompok Bapak dalam menjalankan peran sebagai partai dalam sistem demokrasi saat ini? Kalau untuk tantangan sebetulnya kalau di wilayah kami, kalau yang berat itu mungkin pastinya di partai lain ya, di gambar lain lah, istilahnya di partai yang lain. Tidak dipungkiri bahwa di setiap wilayah itu pasti tidak bisa dipukul rata atau mungkin diajak keseluruhan untuk memilih salah satu partai. Pasti ada saja 2, 3 atau lebih mereka yang mempunyai ideologi sendiri terkait pilihan apa yang mereka pilih. Nah, untuk mengajak mereka itu ke kita mungkin salah satunya ada program yang memang sudah direalisasikan ke wilayah kita. Nah, itu walaupun mungkin yang sudah direalisasikan itu sudah terwujud, entah itu bangunan fisik, entah itu apa, misalnya ketika
kita ada event seperti ini, kita mengajukan proposal ke anggota dewan atau ke caleg, itu walaupun sudah tercover, itu orang-orang yang punya ideologi yang selain Partai PAN, mereka juga tetap ketika ada pemilihan umum warna lain itu pasti ada. Nah itu kan jadi termasuk sulitnya di situ. Jadi kita untuk menyatukan itu tidak bisa, tetap itu termasuk tantangan. Terus yang ketiga Pak, bagaimana peran PAN dalam menjaga dan memperkuat demokrasi, lebih tepatnya di tingkat lokal? Untuk menjaga demokrasi, karena demokrasi itu kan memanggake ya, atau apa, mempersilahkan anggota masyarakat itu untuk memilih apa partai sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kita sebetulnya kalau untuk beda gambar, kita mempersilahkan selagi apa namanya tidak terlalu memperkeruh keadaan. Ketika memang misalnya di suatu saat, misalnya di prapilihan, sebelum pilihan, mereka dari partai kami PAN itu sudah mengadakan sosialisasi, sudah memberikan apa namanya merealisasikan aspirasi yang mereka bawa. Terus dari gambar lain ini tidak terlalu memperkeruh keadaan, itu monggo terserah. Atau mungkin mereka juga punya aspirasi sendiri yang bisa dibawa ke wilayah kami, mau disampaikan ke masyarakat, berwujud apa, berwujud misalnya RTLH, misalnya berwujud apa namanya visi, itu monggo silakan, tidak membatasi harus satu partai. Itu yang termasuk menjaga demokrasi, tidak harus satu partai di wilayah kami, ada partai merah, kuning, oranye, itu monggo. Yang penting yang dari PAN ini sendiri sudah membawa warna sendiri di wilayah ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa strategi PAN untuk mengoptimalkan peran organisasi dalam kampanye politik dan pemilihan umum? Strateginya mungkin kita lebih sering komunikasi ya, antar tokoh masyarakat, menyatukan visi misi, terutama sering ketemu kalau memang sudah ada wakil dewan, kita harus lebih sering ketemu, entah itu wakilnya itu diminta untuk datang ke tempat kita, atau mungkin kita sendiri ketika memang ada apa namanya usulan yang memang perlu kita sampaikan, kita langsung sowan ke tempat bapak atau ibu dewan yang bersangkutan. Jadi kita tetap harus menjaga saling silaturahmi, karena biasanya orang itu ketika butuh baru datang. Nah, kalau kami enggak, di jauh-jauh hari, mungkin misalnya saat ini sudah selesai baru saja pemilihan umum. Nah, ini kan 5 tahun yang akan datang baru ada pilihan lagi. Mungkin di tahun pertama ini kita saling sering komunikasi antar tokoh masyarakat. Terus mungkin kalau ada pertemuan di organisasi PAN itu sendiri, kita semua tokoh di wilayah kami kita libatkan supaya apa, biar nanti yang memang dari gambar lain itu mau masuk agak sudah terproteksi lah ibaratnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dengan adanya organisasi PAN memberikan manfaat apa saja untuk masyarakat? Oh, banyak banget. Yang paling memang tidak apa namanya dipungkiri sebetulnya kalau di wilayah Pelumutan terutama. Kalau di wilayah Pelumutan itu kan yang menjadi warga binaan itu kan 3 RT. Jadi dari RT 1 sampai 6 itu, RT 4, 5, dan 6 itu sebagai warga binaan. Biasanya kalau pas ada acara apa misalnya event besar nasional, misalnya Agustusan, atau mungkin ada event hari proklamasi atau dan lain-lain, itu biasanya dari pemuda Karang Taruna itu menyodorkan proposal. Terus kemudian selain itu yang lebih besar lagi, setiap tahun kan kita ada, bisa dibilang kontrak politik ya sama anggota dewannya sendiri dari PAN itu. Ketika kita memang pure di pilihan kemarin, kita yang sebagai tokoh yang memang di depan untuk ditunjuk sebagai tokoh di depan PAN itu, jadi nggak jadi tetap kita harus mengarahkan ke pemilih itu, ini loh yang sudah didapat, aspirasi yang sudah kita dapat, entah itu corblok, entah itu bangkai jalan, entah itu
pelatihan. Nah itu untuk apa namanya, supaya mereka tetap mengingat, oh ini loh dari Partaipan, oh ini loh. Jadi apa namanya, yang sudah didapat banyak banget, termasuk mungkin dari yang kemarin maju yang alhamdulillah sekarang menang, Bapak Heri Famsah itu kan kemarin banyak memberikan fasilitas ke kami, entah itu ya apa ya, termasuk tadi proposal dibuatkan jaket, setiap pertemuan diundang, tidak harus 1 tahun menjelang pemilu, tidak, tapi sudah jauh-jauh hari diikut sertakan, dilibatkan terus. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Partai PAN membangun hubungan yang baik dengan masyarakat? Strategi apa yang digunakan untuk menjembatani jarak antara partai dan masyarakat? Menjembatani, itu tadi. Jadi dari Partai PAN itu, terkhusus Partai PAN ya, itu mereka membuat apa namanya, seperti struktur yang dinamakan warga binaan. Jadi di wilayah Dapil, kalau untuk provinsi kan Dapil Timur ya, kalau untuk apa namanya Bantul kan Dapil 4 kalau di sini. Nah mereka dari Partai PAN ini membuat warga binaan. Oh, untuk diumumkan warga binaannya ada berapa RT. Tidak harus satu pedukuhan itu jadi keseluruhan itu menjadi warga binaan. Entah itu satu pedukuhan cuma 1 RT, 2 RT, tapi ada juga yang satu pedukuhan menjadi warga binaan. Itu pun tetap dari gambar lain tetap masih ada. Nah, untuk menjembatani itu yaitu tadi, dari tokoh masyarakat selalu dilibatkan. Yang paling pokok dari tokoh masyarakat itu selalu dilibatkan. Jadi komunikasi ke apa namanya, per RT-an, pertemuan RT, ketika memang kita membutuhkan untuk wakil dewan itu untuk hadir di pertemuan itu, kita undang. Dan kebetulan untuk yang wakil yang sudah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul ini, dia bersedia banget kapanpun, istilahnya di Jawa judil. Jadi kapanpun dia butuhkan, misalnya ada event apa di sini, ada syukuran apa, bahkan mungkin acara pribadi yang katakanlah syukuran akikohan, misal lahiran warga binaan itu sendiri, itu kalau undang dia datang. Terlebih kalau pas ada lelayu, orang meninggal yang memang warga binaan itu dari PAN, wakil dari dewan ini insya Allah selalu bisa datang. Kalau misalnya tidak bisa datang, biasanya diwakilkan dari yang memang benar-benar tidak bisa hadir, seperti itu. Ini kita mau minta izin ingin mewawancarai Bapak tentang membahas tentang tugas P5 kita, tentang demokrasi. Sebelumnya pertama dengan Bapak siapa? Surada, Pak Surada. Jabatannya Di partai. Saya anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. peran organisasi Bapak ini apa? Ya, organisasi politik. Dalam kegiatan organisasi ini cara berpartisipasi partai Bapak bagaimana? Kita, ya kalau saya kan selaku anggota dewan. Sekarang masih menjabat anggota dewan. Tentunya kita juga menggunakan hak politik kita. Dewan itu kan punya tugas juga. Secara ini pertama itu penganggaran, pengawasan, terus membuat perda atau undang-undang. Seberapa penting organisasi ini dalam partisipasi politik? Organisasi politik atau PKB ini sangat mewarnai dan penting. Karena apa? Partai PKB sendiri itu kan partai yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini untuk kemaslahatan masyarakat. Di pada dasarnya kita sangat penting
untuk berperan aktif ikut mengawal, menganggarkan, dan bisa dilaksanakan oleh eksekutif untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Berapa berpengaruh partai Bapak dalam organisasi, dalam politik? Dalam berpolitik tentunya kita sangat berpengaruh sekali, apalagi di Bantul ini kita punya Pak Bupati, Pak Halim itu kan penentu kebijakan. Saya sendiri juga punya kebijakan kewenangan menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Masyarakat kalau tidak ada yang menganggarkan, misalkan untuk pembangunan jalan, pembangunan torblok, pembangunan kemajuan masyarakatan, untuk peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan fisik yang lain, dan juga pembangunan ekonomi. Ini sangat penting sekali, karena di situ kita bisa menganggarkan. Lalu bagaimana cara partai Bapak berpartisipasi dalam politik? Ya kita menyuarakan, selalu aktif di masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, dekat dengan masyarakat, sehingga kita tahu apa kebutuhan pokok di masyarakat yang bisa kita kawal. Selama proses partai Bapak dalam ikut legislatif politik itu bagaimana? Yang mengikuti pemilihan kemarin. Tanggapan Bapak mengenai huru hara yang terjadi di tahun ini, terusnya belum lama ini bagaimana Pak? Huru hara yang mana? Yang keputusan MK. Keputusan MK ini memang menjadi volume kita juga ya. Jadi harusnya juga, kalau saya pribadi memang menolak ya. Masalahnya memutuskan ini terlalu dini. Harusnya keputusan itu bisa dijalankan untuk tahun depan. Kalau untuk tahun sekarang ini akhirnya menjadi gejolak. Nah, ini kan kebijakan yang kurang pas, yang di situ mungkin dalam tanda kutip juga ada kepentingan. Semua itu ada kepentingan di situ, pasti ada kepentingan. Tapi kalau kepentingan ini kan kepentingannya seakan-akan tidak memihak ke masyarakat. Nah, ini menjadikan keprihatinan kita juga. Nah, kalau saya ini kurang pas, kurang tepat. Kalau tak mau dijalankan untuk tahun depan, 5 tahun yang akan datang, kan hampir sama dengan Pilpres kemarin, usia yang belum masuk dipaksakan masuk. Iya kan, kasusnya kan seperti itu. Ini kalau ini kan merubah dari 9 kursi atau sekitar berapa persen menjadi 7,5%. Ini kan keputusan yang sangat tiba-tiba, kurang tepat, akhirnya menimbulkan gejolak. Ini juga menjadi catatan kurang baik untuk pemerintah pusat. Untuk pusat, kalau saya menolak. Saya Ismail. Saya Lutfi. Saya Plani. Saya Hindia. Ya, apakah Mbak bersedia untuk diwawancara? Saya bersedia. Langsung saja. Apa yang melatar belakangi kakak dalam Oke, yang melatar belakangi saya untuk terlibat dalam PPK itu karena mungkin dulu sebelum ke PPK ya, saya juga ikut PPS. Dulu juga saya masih pemula, dan di situ saya tahu kemarin salah satu kontribusi pemilih pemula atau pemuda itu bisa menjadi penyelenggara. Nah sebenarnya saya itu niatnya mau ke KPPS dulu gitu loh, mencari pengalaman. Nah tapi
ada teman saya merekomendasikan coba ini dulu aja, mereka yang daftar apakah nanti keterima atau enggak. Nah akhirnya pas di PPS itu saya keterima. Nah terus di pilkada ini ada pembukaan lagi dan saya tertarik lagi karena menurut saya selama saya menjadi PPS di pemilu menurut saya nyaman gitu. Jadi saya akhirnya daftar, tapi saya daftarnya PPK dulu karena pembukaannya tingkat PPK dulu. Pertamanya cuma coba-coba kayak gitu, tapi terus alhamdulillahnya keterima. Soalnya pas itu juga aku juga daftar PPS, tapi karena keterima PPK aku akhirnya nggak lanjut di tahap selanjutnya di PPS kayak gitu. Jadi udah daftar ke PPS ya? Iya udah barengan, soalnya pendaftarannya itu kayak barengan gitu loh. Tapi untuk pengumumannya itu PPK dulu baru PPS. Terus karena keterima di PPK jadi aku nggak lanjut tahap berikutnya di PPS. Kan tadi ada cara daftarnya juga bisa disebutin ya? Jadi oke boleh. Jadi pendaftarannya tuh pertamanya kita ngumpulin berkas dulu dan kita bakal seleksi administrasi. Nah seleksi administrasinya tuh dari ngisi daftar riwayat hidup, terus nanti ada surat pernyataan kalau nggak ikut parpol, tapi khusus yang itu semua sih atau apa ya, tapi itu khusus yang tercatut. Jadi kan banyak nih NIK, tapi tuh kita udah ngerasa kita tuh nggak ikut parpol, tapi pas dicek di sipol kita tuh tercatut. Nah itu juga ada. Terus kita juga isi surat pendaftaran, terus juga melengkapi surat sehat di mana kita juga harus pakai gula darah sama tensi, itu nggak boleh tinggi. Terus setelah kalau kita secara dokumentasi kita lengkap, kita ke tahap selanjutnya itu ada tes tulis. Nah tes tulis ini yang melaksanakan atau yang membuat soal itu KPU RI tapi melalui KPU kabupaten. Nah nanti di tes tulis ini bakal dicari 3 kali kebutuhan. Jadi kalau PPK kan butuhnya 5, berarti nanti yang lolos tes tulis itu tuh 15 orang. Jadi yang daftar di satu Kapanewon. Nah terus kalau udah lolos di tingkat tes tulis, nanti akan lanjut di tes wawancara. Kalau di tes wawancara ini nanti diwawancara oleh komisioner KPU, dan nggak cuma satu, lebih dari satu yang wawancara gitu. Jadi kayak di sidang kayak gitu. Kayak gitu. Dan terus nanti dicarinya 2 kali kebutuhan atau 2 kali 5, jadi 10 orang. Tapi nanti di ranking 1 sampai 10. Ya jadi itu 1 sampai 5. Yang 0 sampai 10 itu jadi cadangan. Gitu. Iya. Iya, alurnya banyak. Terus kan udah jadi PPK, ini tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan itu apa? Oke, yang jelas kita membantu KPU di tingkat kecamatan ya, karena kan di Banda kan ada 17 Kapanewon di kecamatan. Jadi ya mungkin 5 komisioner KPU ngurus 17 itu. Jadi ya PPK itu membantu KPU dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga mungkin lebih rincinya atau tugas-tugas dan wewenang PPK itu juga ada di PKPU nomor 7 tahun 2008. Di sini banyak banget rinciannya. Itu juga ada tugas PPS, ada tugas PPS dan lain-lain. Gitu. Ya kalau dalam pemilihan itu pasti ada aja masalah yang dihadapi. Nah itu bagaimana sih menyikapi permasalahan itu? Oke, mungkin kalau dalam menyikapinya kita bakal koordinir dulu nih tingkat PPK, contoh kayak kemarin selama pencocokan data pemilih atau pas kemarin datanya kalian di data saja. Nah itu pasti ada masalah atau laporan dari Panwas, kok ini pernah begini. Nah terus nanti Panwas tingkat kecamatan akan ngomong ke sesama yang tingkat kecamatan, jadi ngomongnya ke PPK. Nanti PPK itu akan menyampaikan ke PPS-nya, ini pantaran PPS ini kurang begini. Jadi kayak struktural gitu loh. Kalau tingkat kecamatan nanti yang menyampaikannya ke tingkat kecamatan, dan kecamatan baru turun ke kelurahan. Gitu. Terus bagaimana proses persiapan pemilihan yang dilakukan oleh PPK di tingkat kecamatan? Oke, kalau untuk proses persiapannya itu kami untuk yang di tingkat Kapanewon itu ngurus terkait kemarin menjalankan data pemilih, itu monitoring dan juga membantu PPS. Kemudian besok untuk pencalonan kita hanya akan mengawal KPU, karena untuk pencalonan bakal calon itu KPU yang mengurus. Kemudian nanti juga akan ada pleno pindah memilih, kan pasti ada ya orang menikah
kayak gitu. Terus dia itu KTP-nya udah pindah ke Malipuro, nah itu harus dipindah ke Malipuro pilihnya kayak gitu. Terus nanti juga bakal ada pendataan orang-orang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal nanti dicatat dan dilaporkan ke KPU dan menjadi pemilih yang PNS. Kemudian kalau untuk hariannya nanti kita akan menerima kotak logistik, jadi kayak kotak suara, bilik, paku dan lain-lain itu nanti dari KPU dan akan disortirkan langsung ke PPS. Jadi nanti kita menemani di tingkat PPS-nya. Nanti hari-hari kita bakal mobile kayak ngecek TPS mana yang ada masalah. Soalnya kan kalau pemilu kemarin di Bambang Lipuro itu ada masalah di Kelurahan Sidomulyo dan Sumbermulyo. Mereka surat-suaranya kurang 100 kayak gitu. Jadi itu nanti dibantu PPK dalam menyelesaikan. Terus nanti juga pas rekap itu malah banyak masalah juga, karena kalau contoh kalau pas pemilu kemarin kan 5 kotak suara. Nah mereka kan nggak boleh ya langsung buka kelima-limanya, harus buka satu-satu dan dihitung. Dan nanti kalau satu kotak itu ternyata suaranya gesek, kita harus mencari, nggak boleh hilang. Jadi dari daftar yang hadir sama banyak suara itu harus sama. Entah yang sah maupun tidak sah, kalau dijumlah harus sama dengan yang hadir. Nanti kalau itu gesek, ya kita buka kotak selanjutnya. Tapi juga harus dihitung dulu, nggak boleh buka satu-satu. Jadi harus itu dihitung selesai. Kalau ini belum ketemu, buka satunya lagi kayak gitu. Tapi kalau pilkada kemungkinan nggak ada gesek surat suara ya, mungkin kemungkinan itu bakal kecil soal cuma satu surat suara, cuma bupati. Tapi juga bisa gesek kalau surat suaranya dibawa pulang. Oh iya. Itu nanti yang mencari susah gitu. Dibawa pulang juga lah. Jadi tapi bukan di sini. Bagaimana kakak memastikan partisipasi pemilih yang maksimal di tingkat kecamatan? Oke, yang pasti kita mengoptimalkan sosialisasi. Jadi kayak kita itu sekarang tahapannya itu antara pementasan sama sosialisasi di tingkat Tapanewon dan juga di tingkat kelurahan. Nah sosialisasinya nanti itu basisnya RT. Jadi ikut rapat RT atau ikut PKK kayak gitu. Nah tapi terkait kehendaknya masing-masing ya kan, untuk datang ke TPS kan tetap haknya masing-masing. Nah, kita sebagai PPK atau penyelenggara kita selalu menghimbau untuk selalu datang mengajak untuk selalu datang ke TPS karena satu suara itu sangat penting untuk masa depan di Bantul ini. Selain lewat offline atau langsung seperti tadi, kita juga melalui media sosial. Jadi kayak mungkin di setiap tahapan juga sudah punya media sosial karena kan kita nggak tahu ya sekarang kan zaman berkembang banget ya. Mungkin FYP-nya sampai Jakarta, tapi kan itu juga apa ya, membantu sosialisasi dari warga Jakarta tahu kalau bakal ada pilkada tahun ini tanggal segitu, karena kan kita serentak ya ngadainnya gitu. Jadi walaupun kalau media sosial itu jangkauannya luas, tapi tetap bermanfaat kayak gitu. Terus kalau kita kan udah tahu tentang PPK itu sebelumnya tadi. Nah, apa harapan kakak untuk perbaikan dalam proses pemilihan selanjutnya? Untuk harapannya ya, aku berharap banget warga Indonesia terutama di Kabupaten Bantul itu melek politik, melek kalau suara mereka tuh berharga buat Kabupaten Bantul. Hanya kan kita itu makanya demokrasi, apalagi sekarang baru marak masalah putusan MK kan kayak gitu. Nah makanya kemarin mahasiswa banyak yang demo dan ini. Nah aku suka kayak gitu karena anak muda itu pada melek politik gitu. Jadi aku berharapnya tuh, maksudnya mereka tuh nggak cuma melek demo tapi juga mereka melek kalau mereka juga penting saat pencoblosan gitu. Baik kakak, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sangat memberikan pengetahuan untuk kita semua ya terkait tentang terima kasih atas penjelasan yang sudah. Kami juga meminta maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata ada yang kurang berkenan. Kami cukupkan, kami undur diri. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Sayed, kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai Mas Sayed sebagai perwakilan dari anggota Forlanza terkait demokrasi dalam organisasi. Oke, langsung saja. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan di Forlanza Bantul? Oke, mungkin saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan di Forum Pelajaran Tinamza Kabupaten Bantul. Nah, untuk pengambilan keputusan itu sendiri pastinya ada yang namanya musyawarah, pasti di setiap organisasi dilaksanakan seperti itu. Dan musyawarah itu dapat diadakan secara rutin, bulanan ataupun saat mendekati agenda. Jadi semua anggota Forlanza itu terlibat dalam keputusan bersama? Ya, betul sekali. Untuk semua anggota Forlanza terlibat dalam keputusan bersama. Dan mungkin kalau semisal dibayangkan juga, pasti di setiap organisasi nggak melulu pada aktif semua ya anggotanya. Pasti ada yang pasif. Nah, oleh karena itu di Forlanza juga setiap struktur organisasinya seperti mulai dari ketua dan menuju ke koordinator divisi itu harus adalah orang yang aktif. Seberapa terbuka informasi mengenai keputusan penting dan kebijakan baru di Forlanza? Keterbukaan informasi di Forlanza sendiri, kan setiap organisasi pasti ada yang namanya inti organisasi atau pengurus harian, dan ada juga divisi masing-masing, dan yang paling umum atau paling besar adalah anggota. Nah, untuk keterbukaan informasi pasti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sudah dibahas dulu oleh inti atau pengurus harian. Nah, setelah pengurus harian itu mematangkan suatu ide atau suatu perencanaan, akan dilanjutkan pada forum yang lebih besar. Bisa dirapatkan bersama dengan para koordinator divisi, atau jika dirasa sudah matang, akan dilanjutkan lagi ke forum yang lebih besar, yaitu rapat dengan semua anggota. Jadi keterbukaan informasi itu tetap harus kita laksanakan, kita jalani, akan tetapi tetap ada batasan-batasan tersendiri. Jadi semua anggota memiliki akses yang sama terhadap informasi yang terbuka itu ya Pak berarti? Secara umum ya, semua anggota mempunyai akses informasi yang sama. Akan tetapi pasti seperti organisasi pada umumnya, pengurus harian pasti punya akses informasi yang lebih banyak, apalagi kepada pembina. Kalau dari kami dinas sosial, kalau untuk anggota lebih ke mendapatkan akses informasi dari pengurus harian yang sudah diolah informasinya, dipilah-pilah mana yang dapat disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan. Selanjutnya, apa mekanisme yang ada di Forlanza untuk memastikan akuntabilitas dalam keputusan yang diambil? Oke, jadi untuk memastikan akuntabilitas pada keputusan yang diputuskan dalam forum pelajaran Tinamza, kita sendiri seperti yang sudah poin pertama tadi saya jelaskan, kita ada yang namanya rapat inti, rapat per divisi, dan juga rapat umum atau rapat besar. Nah, oleh karena itu, karena ada beberapa rapat, jadi untuk suatu keputusan yang akan kita gunakan atau kita putuskan, itu nggak cuma dibahas sekali, jadi dibahas beberapa kali sehingga keputusan itu dapat diputuskan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dominasi suara oleh segelintir individu. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik karena hampir di semua organisasi, apalagi yang setingkat pelajar SMA, itu pasti lingkungan sosial di dalamnya itu cenderung banyak circle sebenarnya. Ini langsung terbuka aja, karena banyak circle itu membuat atau membuat suatu organisasi itu kadang didominasi hanya oleh orang itu saja yang mengambil keputusan atau yang memberikan pemikiran kepada organisasi tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu harus dari setiap individu atau setiap anggota itu punya kesadaran masing-masing bahwa sejak awal dia mendaftar atau bergabung dalam suatu organisasi, dia sudah berkomitmen untuk untuk berteman atau bergaul dengan semua anggota. Titik
Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, mari. Ada yang bisa katakan? Perkenalkan, kami siswa dari SMA Negeri Bambang Lipuro. Ya. Jadi begini Pak, kami dapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai tentang demokrasi. Oh ya, mari masuk dulu, masuk. Ya, mari. Waalaikumsalam. Salam. Bisa. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk adik-adik dari SMA Bambang Lipuro 1 ya. Terus keperluannya apa? Saya bisa bantu sebisanya. Soalnya kami di sini dapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai tentang demokrasi Pak. Iya. Karena yang saya tahu Bapak adalah mantan anggota dari TPS. Oh iya. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah sebisa Bapak saya bantu dengan saya sebagai ketua KPPS ya. Yang kemarin pas pemilihan presiden dan DPRD dan sebagainya. Menurut pengalaman saya aja nanti saya bantu sebisa saya. Mungkin gimana selanjutnya mau Sebelum masuk ke wawancara, saya sebagai ketua blok B5 mau memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Iya, mungkin adik. Perkenalkan, nama saya Bayu Pedro Pak. Oh ya. Saya Hasna Yanasita. Iya. Saya Naira Bilazari. Saya Atera Kiriskula. Enggak, ini berarti kerja kelompok gitu ya? Iya. Atau gimana? Iya, kerja kelompok. Berarti anggotanya? Anggotanya harusnya ada 6, tapi satunya baru izin ada acara keluarga mendadak gitu. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, berarti cowoknya cuma 2? Iya. Gak apa-apa sih, yang penting kan sudah ada yang datang lebih, cuma 1 kan nanti daripada nggak rampung-rampung selesai gitu Iya, ya. Pak. Nah, terus selanjutnya saya dari aja gimana baiknya, mau apa modelnya gimana gitu, nanti wawancara atau mau tulis gitu kan saya nggak tahu. Sebelumnya apakah boleh mengetahui nama Bapak? Oh, saya ya, nama saya Bapak Triwianto. Dulu sebagai ketua KPPS ya. Ini tahun 2024 yang kemarin 14 Februari itu. Terus selanjutnya. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, Pak? Oh gini, kalau menurut dari saya kemarin dan panitia KPPS ya, sebelum pemungutan suara, kita itu nanti kan ada perkumpulan yang namanya anggota KPPS itu ada 7 ya, dari KPPS 1 sampai KPPS 7. Nanti 1 sampai 7 nanti tugasnya masing-masing. Sebelumnya kita itu diklat, jadi kita di kelurahan. Nanti ada dari kelurahan itu nanti ada kayak KPU kalau sini kan dari Bantul ya. Nah, nanti dikasih pengarahan-pengarahan, jadi kayak semacam itulah, jadi ya semacam nanti dikasih tahu nanti cara kerjanya. Habis itu nanti kan nggak cuma 1 hari, habis itu nanti ya sebelum hari H nanti ada 2 hari pertemuan. Pertama nanti pembekalan, terus kedua nanti pemantapan, terus nanti kita intern lagi. Saya memanggil yang 6, kan 7 sama saya. Nanti saya kumpulkan lagi, nanti kita membahas apa yang perlu dipersiapkan. Kan sudah ada aturan-aturan dan nanti tata cara nanti itu nanti kita bahas. Terus sambil jalan itu nanti kita kumpulkan apa yang mau dikerjakan masing-masing anggota gitu. Mungkin itu persiapan sebelum kita ke TPS ya, pencoblosan. Terus apa saja tantangan yang dihadapi selama persiapan dan bagaimana cara mengatasinya, Bapak? Oh iya, kalau masalah tantangan dan cara mengatasinya, kita itu penting kompak ya. Kan ya biasa kalau sebelum hari itu kan semua anggota pasti ada kerjaan. Saya maklumin, nanti kita kalau untuk persiapan ya mungkin untuk mendirikan TPS atau yang persiapan beli alat tulis atau semacam alat-alat yang perlu dipersiapkan yang selain dari
KPU ya kan, dari KPU kita juga dapat nanti dapat kayak pencoblosan itu nanti di lain itu kita perlu belanja nanti kan kita organisir, jadi ada sekretaris, ada bendahara, nanti jalan sebisa mungkin nanti waktunya kita menyesuaikan, jadi anggotanya nggak bisa pagi ya sore, kan ada yang ada yang masuk pagi, ada sip-sipan yang kerja ya, itu saya nggak membebani, jadi selama masih bisa ayo kita bekerja lah, jadi nggak usah dibeban, tapi selama itu ya kita harus konsekuen dengan kerjaannya. Kamu nanti beli apa, terus nanti persiapan, kalau persiapan sebelum hari kan biasanya mendirikan TPS. Nah kita minta bantuan warga untuk mendirikan TPS ya, nanti kita kalau sebagai saya ketua KPPS juga nanti ke warga yang sekitarnya yang ketepatan KPPS saya minta bantuan untuk bisa meluangkan waktunya meskipun sore atau apa, yang penting minta bantuan, jadi kan sama-sama enak dari warga, kita melibatkan intinya gitu. Kalau kendala sih nggak terlalu ya, soalnya kan kita sudah istilahnya dapat istilahnya mandat itu kepercayaan harus kita lakukan ya, jadi mau nggak mau ya pokoknya kita mengorbankan waktu, yang namanya kan sudah ditunjuk ya. Ya kita bukan kok memaksa, tapi sudah dari kemarin pas di kayak pembekalan sudah dikasih tahu, jadi kita kesadarannya kalau pas hari H memang kita harus kita izin, kita dibuatkan izin kalau kerja, jadi maksudnya ke PT mana kita ngasih ini untuk kayak biasa itu surat itu gitu selama 1 hari, intinya gitu, jadi sama-sama. Kalau kendala sih nggak begitu berarti dalam artian gitu. Mungkin gitu kalau. Terus bagaimana prosedur pemungutan suara di TPS Bapak? Prosedur pemungutan suara itu dimulai dari jam 6. Jam 6 itu sudah standby kita pengurus panitia KPPS ya. Sudah di TPS mempersiapkan dari KPPS 1, 2, 3, 4 itu masing-masing sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Pokoknya 1 ya mempersiapkan nanti tempat untuk daftar sampai ke 7 itu jam 6 harus sudah standby. Lah nanti kan apa yang kurang kan masih ada 1 jam kan, jam 7 kita sudah mulai pencoblosan dan kita mempersiapkan untuk istilahnya mengasih tahu lagi, meskipun sudah dikasih undangan sebelumnya yang sudah memiliki hak untuk mencoblos. Kalau umpamanya sekiranya nggak bisa datang, nanti ada konsekuen dari KPPS bisa mendatangi. Sebelumnya memang persiapan itu kita penting, soalnya kan waktunya kan harus benar-benar, kalau sudah di lokasi nggak bisa kita pulang ngambil apa nggak pegang, itu nanti kita nggak boleh, jadi harus benar-benar dipersiapkan dari pas sebelum pemungutan suara pencoblosan itu. Nanti kan dimulai jam 7 sampai jam 1 itu selesainya. Mungkin gitu, nanti ada lanjutan. Terus apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan suara? Nah, untuk masalah keamanan dan kerahasiaan itu kita mempunyai yang namanya Linmas. Linmas itu ada 2, itu yang untuk keamanan ya. Kalau kerahasiaan kita otomatis kita bertuju itu sudah istilahnya sumpah jabatan untuk tidak membongkar sebelum dan nanti terpengaruh dari biasa tuh ada dari sekelompok kayak partai-partai itu kan juga nanti ikut di situ untuk menyaksikan ya. Itu kita tidak terpengaruh sama siapa 1A, 1B atau anggota-anggota yang bukan istilahnya di luar anggota. Jadi kita tetap apapun kita menjalankan sesuai aturan. Jadi sebelum hari ya nggak boleh dibuka. Dan itu kadang kala aku kan sudah 2 kali ini ya jadi ketua KPPS dari tahun yang presiden pertama sampai yang ini masih dipilih juga. Ya untungnya kendala yang tak hadapi itu tidak terlalu ya, intinya tidak begitu serius ya. Cuman harus hati-hati. Nanti KPPS yang nomor 6 kalau nggak salah itu kan
nanti deket di kota. Jadi kan maaf kalau orang-orang yang tua itu kan harus didampingi untuk masukkan masih kotak nomor 1 namanya kan DPRD, terus nanti kuning warna merah kadang kan sok beda, itu yang harus diwaspadai di situ. Ya dilalahnya itu ya, dan tidak ada istilahnya salah memasukkan, itu yang penting itu. Nanti kalau masalah yang lainnya kan nanti untuk pembukaan ya selebihnya kalau sudah selesai semuanya, dan kemungkinan nanti istilahnya beritahukan lagi kalau jam 12 itu kita nganu lagi siapa yang belum, nanti kan bisa langsung ke TPS. Kadang kan orang siang-siang aja, nanti ya ternyata kan malah menumpuk gitu. Gitu. Apa saran Bapak untuk meningkatkan proses pemungutan suara di TPS? Ya kalau menurut saya saran itu sebenarnya kita sesama ketua panitia KPS sama anggota dan yang mau nyoblos itu sama-sama kita bekerja sama. Umpama gini kok bekerja sama. Kalau waktunya jam 7 sudah dibuka ya segera saja, jangan nanti-nanti. Ngapain nanti-nanti gitu loh. Kan kasihan yang kita sebagai KPPS ya. Kan dari malam ya. Dari malam itu kita istilahnya ronda. Jadi ya mungkin kalau ada yang anggota juga ada yang cewek tak suruh pulang, tapi kalau yang cowok-cowok kayak bapak-bapak nanti tak suruh nunggu lah. Makanya kan kasihan ya nanti udah waktunya nyoblos kok nanti aja jam 12 apa jam setengah 1 kan kasihan, ngapain nunggu-nunggu yang nanti. Kerjasama itu ya kalau sudah ada waktu luang segera ke tempat TPS yang dituju, nanti langsung kita nyoblos. Jadi waktunya kita itu juga enak, ada waktu untuk istilahnya ya bukannya kok istirahat, tapi kan enak itu loh, nggak bergerombol. Jadi kalau ada waktu luang terus nanti segera nyoblos itu aja. Cuman gitu aja kok. Jadi kerjasamanya sama yang mau nyoblos. Kalau keamanan alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada kendala yang berarti gitu. Apa yang Bapak harapkan untuk perubahan atau perbaikan di masa depan? Ya kalau menurut saya pribadi, saya membandingkan dari tahun yang pertama saya terpilih dari KPPS sama yang kemarin. Itu kemarin yang dulu itu memang belum pakai Sirekap. Sirekap itu kayak online ya, pakai HP. Ternyata dipakai yang kemarin itu servernya jebol, nggak bisa. Jadi kembali ke manual penghitungan. Makanya sama teman-teman, wah itu pokok nggak usah pakai yang. Coba kan dari KPU Pusat juga menyarankan pakai Sirekap namanya, 2 orang ya dituju. Ternyata nggak bisa maksimal, kan semua pakai. Nah, terus akhirnya tetap itu dipertahankan, tapi nggak terus dipakai. Maksudnya cuma untuk aja perbandingan. Tapi akhirnya di akhir-akhir untuk pemungutan suaranya itu pakai yang tetap tahun yang dulu. Jadi pakai yang manual hitungannya. Jadi tetap nggak pakai yang Sirekap itu kan sama aja kan, pakai HP juga nggak lelet. Kemarin itu kan internetnya dipakai seluruh kan sama aja kan. Jadi itu kendala untuk meningkatkan ya saya itu kita tetap memperbaiki sistem informasi yang secara online. Saya pribadi untuk nanti yang menyelenggarakan pemilihan umum ini nanti mungkin kedepannya biar nanti kan saya menjurusnya ke anak-anak yang muda yang sudah tahu IT yang lebih jadi kan lebih siksak-siksak gitu. Jadi bukannya biar nanti belajar juga. Jadi dulu kan istilahnya cuman biasa kamu udah jadi nanti dipilih lagi. Sebenarnya saya itu tahun ini kemarin itu buat diganti aja dari kamu soalnya nanti mengarahkan ya udah nanti lama-lama kan ke IT juga ya, nanti informasi lagi yang untuk server itu mudah-mudahan nanti kan bisa mengurangi waktu gitu juga. Dan kalau manual kan ya lebih lama, tapi kan kemarin itu masih pakai manual. Intinya untuk online belum begitu ke jalan, jadi kemarin coba-coba tapi masih pakai untuk masukkan data, tetap masih kolaborasi sama yang manual gitu ya. Intinya cuma itu kalau yang dari KPPS kemarin. Kalau yang lainnya kayaknya ya biasa sih, untuk waktu molor penghitungan itu kita masih
kan kemarin kan ada presiden dan DPRD sampai anu kan itu waktunya sampai subuh terus terang saja. Ya itu kendalanya masih bisa kalau manual ya itu masih waktunya tetap masih molor gitu loh. Paling rata-rata ya sebelum subuh lah kemarin kan mbak-mbaknya lihat ya adik-adik kemarin waktunya ya kan kemarin rata-rata itu jam 3 tuh baru selesai. Nah itu kendalanya cuman di itu sih sebenarnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Sudah baik Bapak, hanya itu pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Iya. Kami tanyakan selanjutnya. Iya. Terima kasih ya Bapak sudah Ya. mau membantu kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Siap. Yang Ya. terakhir. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana? Sudah Bapak, pertanyaan tadi sudah terjawab semua dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Iya. Dan kami di sini pamit undur diri karena waktunya yang telah terbatas. Oke, ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang intinya aktif untuk bertanya. Maksudnya saya sebisa mungkin dari pengalaman-pengalaman saya sebagai ketua KPPS, sebisa saya jawab. Atau kalau mungkin kurang puas nanti ya istilahnya gimana ya, itu kan pengalaman ya. Beda kalau sama istilahnya teori-teori yang tidak menurut pengalaman saya. Kalau sudah intinya adik sudah, saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau umpamanya mau intinya mau istilahnya tanya-tanya yang lagi, saya juga bersedia meluangkan waktunya nanti kapan bisa diatur lagi. Dan saya mengucapkan selamat jalan dan istilahnya hati-hati di jalan. Saya cuma bisa mendoakan semoga nanti untuk ininya bisa sukses. Only when I ain't in bed on my own, and I wake up at night, don't see your name on my phone.